Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan aku Puja Deswita Sari. Udah hari keberapa ya kita berpuasa? Semangat ya puasanya. Ya hari ini Puja akan cerita yang berjudul Tidak Punya Musuh. Zulkarnain adalah seorang raja yang termasyhur. Ia mempunyai kekuasaan yang luas sekali. Pada suatu hari, ia berkunjung ke wilayah kerajaannya yang terpencil. Masyarakat di wilayah ini masih hidup dengan sangat sederhana. Tiba di wilayah itu, Zulkarnain mengirim utusan untuk memanggil kepala suku. "Saya tidak punya kepentingan apa-apa dengan raja," kata kepala suku kepada utusan Zulkarnain. "Kalau raja mempunyai keperluan denganku, biarkan saja dia datang kemari." Utusan itu menyampaikan jawaban kepala suku kepada Zulkarnain. Ternyata Zulkarnain tidak marah mendapat jawaban begitu. Ia pun mendatangi kepala suku. "Kulihat hidupmu sangat sederhana. Sebagai kepala suku, seharusnya engkau cukup kaya. Kau tidak punya harta, tidak punya perhiasan emas dan perak," kata Zulkarnain. "Memang," jawab kepala suku, "kesenangan dunia itu tidak ada habisnya. Berapapun harta yang kita miliki, selalu saja membuat kita merasa kekurangan. Oleh karena itu, aku memilih lebih baik tidak berharta. Aku tidak merasa kekurangan." Zulkarnain melihat lubang-lubang kuburan di setiap halaman rumah di perkampungan itu. "Mengapa di setiap halaman rumah ada lubang kuburan?" tanya Zulkarnain. "Agar kami selalu ingat bahwa kelak akan mati. Dengan begitu, orang tidak akan rakus terhadap urusan dunia. Kami selalu ingat untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah." "Mengapa kalian suka makan sayur mayur dan pantang makan daging?" "Kami tidak ingin perut kami menjadi kuburan bagi hewan-hewan yang kami makan." Giliran kepala suku mendekati Zulkarnain, ia meletakkan kedua tangannya di pundak Zulkarnain. "Wahai Raja Agung, Anda akan bersikap adil dalam menjalankan pemerintahan atau berlaku zalim?" tanya kepala suku. Zulkarnain pun diam sejenak. Ia kagum kepada kepala suku terasing yang tinggal di tempat terpencil ini. Ia ingin menjadikan kepala suku ini penasihatnya. Dengan penasihat orang yang bijak, Zulkarnain akan menjalankan pemerintahannya dengan bijak pula. "Maukah kau menjadi penasihatku? Aku akan menjalankan roda pemerintahan dengan adil," kata Zulkarnain pula. "Saya tidak menginginkan kedudukan itu," jawab kepala suku. "Mengapa? Ini sebuah kesempatan baik bagimu untuk memperoleh kedudukan tinggi. Banyak orang menjadi musuh Anda karena Anda mempunyai kedudukan tinggi," kata kepala suku. "Berbeda dengan saya. Karena saya miskin dan berkedudukan rendah, orang tidak memusuhi saya, tidak merasa iri terhadap saya. Saya bersyukur dengan apa yang saya miliki, meskipun hanya sedikit." Zulkarnain makin kagum kepada kepala suku itu. Apa yang dikatakannya benar. Zulkarnain mempunyai banyak musuh karena ia berkedudukan tinggi. Semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak pula musuhnya. Semakin banyak orang yang iri dan dengki kepadanya. Wallahu alam. Selesai. Cerita kedua berjudul Malaikat Penjaga Gunung. Sejak agama Islam didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW, kaum musyrikin selalu menentang. Mereka memusuhi Nabi Muhammad dan agama Islam. Dakwah Rasulullah dihalang-halangi, bahkan diperangi. Rasulullah juga selalu dihina, dikata-katai, dianggap penyihir, bahkan dituduh sebagai orang gila.
Menghadapi semua itu, Rasulullah sangat tabah dan sabar. Namun ada juga perasaan sedih yang terasa berat sekali, yaitu ketika Rasulullah berdakwah di Bukit Aqabah. Di sana Rasulullah berdakwah pada sebuah suku. Dakwah beliau ditentang habis-habisan. Beliau bahkan diejek. Apa yang kau katakan itu tidak lebih dari dongengan orang-orang tua dahulu, kata Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kilal, penduduk suku itu. Kau hanya seorang pendongeng. Bermacam-macamlah ejekan yang dilontarkan orang di sana. Rasulullah meninggalkan tempat itu dengan hati sedih bukan main. Wajahnya menengadah ke langit ketika beliau berjalan meninggalkan tempat itu. Di awan yang berarak, muncullah malaikat Jibril. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kau rasakan dalam hatimu, kata malaikat Jibril setelah memberi salam kepada Rasulullah. Allah mendengar jawaban kaummu terhadap dakwamu. Kini Allah mengutus malaikat penjaga gunung untuk menuruti segala perintahmu. Malaikat penjaga gunung muncul. Ia bersalim kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab salam malaikat itu. Ya Rasulullah, Allah telah mendengar jawaban kaummu terhadap dakwamu, kata malaikat penjaga gunung itu. Aku diperintahkan untuk menuruti kehendakmu. Bila kau perintahkan aku untuk menghancurkan mereka dengan menjatuhkan sebuah gunung terhadap mereka, maka akan kulakukan. Akan kurobohkan sebuah gunung yang paling besar di Mekah ini untuk menguruk mereka. Kini perintahkan kepadaku ya Rasulullah. Namun Rasulullah tidak memerintahkan malaikat penjaga gunung itu untuk melakukannya. Saya berharap Allah menciptakan keturunan orang-orang itu menjadi kaum yang beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan apapun, jawab Rasulullah. Seandainya Rasulullah memerintahkan malaikat penjaga gunung itu untuk membalas orang-orang itu, habislah mereka. Namun Rasulullah justru berharap kelak keturunan orang-orang itu menjadi kaum yang beriman kepada Allah. Wallahu a'lam. Itulah cerita dari aku hari ini. Cerita ini masih aku adaptasi dari buku karya Sofia Masuri dengan judul 31 Cerita Bang Daisha. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya ya. Oke, jika kamu menyukai video ini jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Terima kasih, puja sudahi dengan assalamualaikum.